Saudara-saudara tercinta dan seluruh keluarga besar Mandirian dimanapun Anda berada. Izinkanlah saya mengaturkan panganjali. Om Swastiastu. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan tentang menjaga keseimbangan hidup manusia. Berbicara tentang konsep manusia yang ada di dalam ajaran agama Hindu sangat jelas, di mana di dalam Sarasamuscaya Sloka 4 dijelaskan sebagai berikut. Panikang dadi wong utama juga ya, nimitaning mangkana unang ia tumulung awak nia saking sangsara, maka sadanang suba karma nanging kota maning dadi wong ike. Berbahagialah kita lahir menjadi manusia, karena hanya manusialah yang mampu berbuat baik. Demikianlah keutamaan kita lahir sebagai manusia. Kalau boleh saya analogikan konsep manusia, bahwa manusia itu terdiri dari 3 lapis badan yang disebut dengan Trisarira. Lapis badan yang pertama disebut dengan Stula Sarira. Unsur-unsur daripada Stula Sarira adalah Panca Mahabhuta, Apah, Teja, Bayu, Akasa, Pertiwi. Masuk ke lapis yang kedua adalah Suksema Sarira. Suksema Sarira ini unsur-unsurnya terdiri dari Panca Budindriya dan Panca Karmendriya, di mana Panca Budindriya dan Karmendriya ini bertemu menjadi satu, disebut dengan Dasendriya. Inilah disebut dengan Atman, jiwa atau roh, di mana di dalam Vedanta Sains disebut dengan energi atau spiriton. Masuk lapis yang paling dalam, yaitu disebut dengan Antahkarana Sarira. Antahkarana Sarira ini unsur-unsurnya adalah Budi, Manas, Ahamkara. Berbicara budi adalah kebijaksanaan, berbicara pikiran adalah persepsi untuk menjadikan segala kegiatan indria ini agar dia mampu dikendalikan. Itulah pikiran, begitu kuatnya. Maka di dalam Bhagavad Gita sangat jelas dikatakan, Adhyaya 6 Sloka 6, barang siapa yang mampu mengendalikan pikiran, maka dia akan menjadi sahabatnya. Dan barang siapa tidak mampu mengendalikan pikirannya, maka dia akan menjadi musuh terbesarnya dalam hidup. Nah, pengertian dari tentang konsep pikiran di sini, bahwa kalau kita mampu mengendalikan pikiran, maka niscaya keseimbangan hidup itu akan bisa kita raih dan akan bisa kita gapai. Di dalam buku Jagadish Chandra Bose dijelaskan tentang kesadaran, di mana tumbuh-tumbuhan memiliki kesadaran. Tingkatan-tingkatan kesadaran yang dijelaskan oleh Jagadish Chandra Bose, yang pertama berbicara tentang kesadaran tertutup, yang kedua kesadaran mengkerut, yang ketiga kesadaran kuncup, yang keempat kesadaran mekar, yang kelima kesadaran mekar sepenuhnya. Dari kelima tingkatan kesadaran ini, ketika kita mampu menggunakannya dengan baik, maka apapun alasannya, kalau kita mampu melakukan hal-hal yang positif, menggunakan Tri Antakarana, yang menjadi tugas pokok kita sebagai manusia adalah sebuah keniscayaan, sehingga kekuatan, niatan yang sungguh-sungguh, pasti kita akan mampu dapat melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, pengandaian daripada konsep manusia yang ada di dalam agama Hindu, mungkin saya kutip dari kata Upanishad, dijelaskan pengandaiannya tentang kereta. Kita tahu bersama bahwa ketika Arjuna menghadapi perang Mahabharata yang begitu maha besar,
di mana dia diberikan kesempatan untuk menaiki kereta yang dikasih oleh Krishna Yesus sendiri. Pengandaiannya sebagai berikut. Berbicara tentang konsep kereta yang saya jelaskan barusan, bahwa Krishna adalah menjadi kusirnya Arjuna, menjadi kusirnya kereta. Krishna adalah simbol Paramatma, personal good-nya. Dan yang kedua, Arjuna sebagai penumpang. Yang ketiga, badan kereta itu diibaratkan sebagai badan. Dan tali kekang kuda adalah ibaratkan sebagai pikiran. Dan yang kuda-kuda menarik kereta adalah sebagai indria. Nah, seringkali indria ini ketika tidak dikendalikan oleh pikiran tali kekang kuda, maka dia akan menjadi liar. Tetapi harus percaya dan yakin ketika pilihannya supirnya cerdas, ketika tali kekangnya kuat, penumpangnya akan nyaman menyampai kepada tujuan, di mana tujuan di dalam agama Hindu untuk menuju kepada Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara untuk menuju kesejahteraan atau kebahagiaan yang dimaksud tersebut? Di dalam Bhagavad Gita dijelaskan cara atau metode jalan yang digunakan, di mana disebut dengan Catur Marga Yoga. Pertama berbicara tentang Bhakti Marga Yoga, yang kedua berbicara Karma Marga Yoga, yang ketiga berbicara Jnana Marga Yoga, yang keempat berbicara tentang Raja Marga Yoga. Dari keempat marga yang menjadi tuntunan, menjadi acuan, menjadi pedoman dalam melakukan kehidupan, dari salah satu pun marga yang dilakukan, itu secara holistik keempat marga sudah dilakukan. Oleh karena itu, jangan khawatir ketika dilarikan dengan konteks warna asrama dharma, 4 golongan manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan, maka sesuai dengan profesinya, di mana ketika seseorang pure melakukan bakti kepada Tuhan, dia akan wilayah domainnya melaksanakan tentang bakti marga. Aparatur sipil, baik tentara maupun polisi, dia wilayah domainnya menyelamatkan, mengamankan negara, dia adalah melakukan karma marga yoga. Jnana marga yoga adalah para cendekiawan, intelektual yang harus mampu mengentaskan masyarakat dengan kecerdasannya. Dan Raja Marga Yoga adalah tingkatan yang sedikit agak sulit yang mampu dilakukan oleh seorang tingkatan maharsi. Nah, dari keempat Catur Marga Yoga ini, landasannya adalah tentang Trikaya Parisuddha, etika dasar yang ada di dalam agama Hindu. 3 perbuatan yang harus disucikan dan dilandasi oleh Dharma. Ketika kita berbicara, berpikir positif, berkata yang baik, dan berlaku yang baik, maka secara integrasi inilah yang menunjukkan karakter-karakter umat Hindu yang mampu akan menjadikan dirinya keseimbangan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada saudara-saudara keluarga besar Mandirian, saya akan kutipkan dari Compassion Prabu G. Gede Brahma tentang berbicara mengambil waktu. Ambillah waktu untuk bekerja, kunci untuk keberhasilan. Ambillah waktu untuk berdoa, sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk bersahabat, sumber jalan kebahagiaan. Ambillah waktu untuk beriadnya, kunci menuju surga. Jika mau bahagia 1 jam, tidurlah. Jika mau bahagia 1 hari, pergi mancing. Jika mau bahagia 1 tahun, mintalah warisan. Jika mau bahagia selamanya, cintailah orang lain. Jagalah pikiran akan menentukan, membentuk perkataanmu. Jagalah perkataanmu, itu akan membentuk perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu, itu akan membentuk karaktermu. Jagalah karaktermu,
itu akan membentuk nasibmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga saudara-saudara keluarga besar Mandirian dapat menerima hal-hal yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om.